Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yuldani Fitro dengan nomor induk mahasiswa 15250661. Selamat siang teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang pengenalan himpunan dan operasi dasar himpunan. Materi ini merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika yang sangat penting karena menjadi fondasi dalam berbagai bidang seperti statistika, logika, pemrograman komputer, dan analisis data. Pada presentasi kali ini kami akan membahas pengertian himpunan, jenis-jenis himpunan, diagram Venn, operasi dasar himpunan, serta penerapannya dalam studi kasus sederhana. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita terlebih dahulu mengapa himpunan penting untuk dipelajari. Himpunan merupakan konsep dasar dalam matematika yang digunakan untuk mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan adanya himpunan, kita dapat mengorganisasi data dengan lebih rapi sehingga lebih mudah dianalisis dan dipahami. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengelompokkan mahasiswa berdasarkan jurusan, hobi, atau presentasi akademik, kita sebenarnya sedang menerapkan konsep himpunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, pemahaman mengenal himpunan akan membantu kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan data dan informasi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta mampu memahami beberapa hal penting. Pertama, memahami konsep himpunan. Kedua, mengenali berbagai jenis himpunan. Yang ketiga, menggunakan operasi dasar himpunan. Yang keempat, menerapkan himpunan pada kasus sederhana. Dengan mencapai tujuan tersebut, kita akan lebih mudah memahami materi matematika yang lebih kompleks pada jenjang berikutnya. Sekarang kita masuk ke konsep dasar himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas sehingga dapat ditentukan apakah suatu objek merupakan anggota himpunan atau bukan. Kata kuncinya adalah terdefinisi dengan jelas. Misalnya, jika kita membuat himpunan bilangan genap kurang dari 10, maka kita dapat dengan pasti menentukan anggotanya yaitu 2, 4, 6, atau 8. Namun jika saya mengatakan kumpulan makanan enak, maka setiap orang bisa memiliki pendapat yang berbeda mengenai makanan yang dianggap enak karena sifatnya subjektif, maka itu bukan himpunan. Jadi suatu kumpulan objek hanya dapat disebut himpunan jika kriterianya jelas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Contoh himpunan dan bukan himpunan. Pada slide ini terdapat beberapa contoh. Contoh pertama adalah kumpulan bilangan genap kurang dari A. Contoh kedua adalah kumpulan huruf vokal. Nah, yang bukan himpunan itu contoh pertama adalah kumpulan makanan enak. Dan yang kedua kumpulan film bagus. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan kriteria menjadi syarat utama dalam pembentukan himpunan. Selanjutnya notasi dan penyajian himpunan. Himpunan dapat disajikan dalam beberapa cara. Yang pertama adalah metode daftar, yaitu menuliskan seluruh anggota himpunan secara langsung. Contohnya A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang kedua adalah metode pembentuk himpunan, yaitu menggunakan syarat tertentu. Contohnya A, bilangan X, X genap, atau X kurang dari 12. Yang ketiga adalah metode deskripsi, yaitu menjelaskan himpunan dalam bentuk kalimat. Contohnya A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 12. Ketiga metode tersebut sebenarnya menggambarkan himpunan, hanya berbeda dalam cara penyajiannya. Jenis-jenis himpunan yaitu jenis himpunan semesta. Jenis himpunan yang pertama adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh proyek yang sedang dibahas dalam suatu pembahasan. Pada contoh di slide ini, himpunan semesta berisi angka 1 sampai 10. Biasanya himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S.
Keberadaan himpunan semesta penting karena menjadi acuan dalam menentukan anggota himpunan lain. Selanjutnya, himpunan kosong. Jenis berikutnya yang tidak memiliki anggota sama sekali biasanya dilambangkan dengan simbol kosong atau O pakai strip itu ya. Contohnya adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 0. Karena tidak ada bilangan asli yang nilainya kurang dari 0, maka himpunan tersebut tidak memiliki anggota dan disebut himpunan kosong. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Suatu himpunan A disebut himpunan bagian dari B apabila setiap anggota A juga merupakan anggota B. Pada contoh, A berisi 1, 2, dan 3, sedangkan B berisi 1, 2, 3, 4, 5. Karena seluruh anggota A terdapat di dalam anggota B, maka A merupakan himpunan bagian dari B. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai analisis data dan logika matematika. Selanjutnya ada diagram Venn. Untuk mempermudah memahami hubungan antar himpunan, digunakan diagram Venn. Diagram Venn merupakan cara visual untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih himpunan. Dengan diagram ini, kita dapat melihat bagian yang sama maupun bagian yang berbeda dari beberapa himpunan secara lebih mudah dibandingkan hanya menggunakan angka atau simbol. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Nanti materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, atau waktu dimanapun teman-teman, kakak-kakak, dan Pak dosen sekalian berada. Melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imam Bagas Adriano, dengan NIM 152505535. Di sini saya akan memandu kalian untuk membedah lebih dalam mengenai diagram Venn, serta operasi-operasi dasarnya. Seperti yang terlihat di slide, diagram Venn ini merupakan visualisasi hubungan antar himpunan menggunakan gambar lingkaran di dalam kotak semesta. Nah, semesta ini disimbolkan dengan logo huruf S besar yang bisa teman-teman lihat di pojok kiri atas kotak tersebut. Oke. Secara umum, ada 3 fungsi utama dari diagram Venn yang perlu kita ketahui. Pertama, menunjukkan anggota himpunan secara grafis. Maksud dari secara grafis di sini adalah kita mengubah tumpukan data, angka, atau teks yang abstrak di dalam kurung kurawal atau tempat manapun menjadi bentuk fisik geometri, yaitu berupa titik-titik koordinat anggota yang diletakkan di dalam ruang lingkaran. Dengan begitu, mata kita bisa langsung melihat posisi nyata setiap data tanpa perlu membaca baris teksnya satu persatu. Singkatnya, untuk memvisualisasikan gambaran di kepala kita lebih mudah. Kedua, mempermudah analisis data agar lebih terstruktur. Misal, dalam mengolah data lapangan yang jumlahnya banyak, seringkali ada data yang tumpang tindih, bingungin, atau numpuk banyak banget. Diagram Venn di sini berfungsi sebagai wadah penyaring. Melalui batas-batas lingkaran yang jelas, kita bisa memisahin dan memetakan data dengan rapi. Hasilnya, proses analisis menjadi lebih terstruktur dan kita bisa menghindari kesalahan fatal, seperti menghitung satu objek secara ganda. Dan yang ketiga, menampilkan hubungan antar himpunan. Artinya, hanya dengan sekali lirik atau melihat sekilas ke gambar diagramnya, kita bisa langsung tahu bagaimana karakteristik hubungan antar kelompok tersebut. Kita bisa langsung ngedeteksi secara instan apakah kelompok data itu saling punya kesamaan, atau uh, sama sekali berbeda, atau ada kelompok yang menjadi bagian di dalam kelompok lain. Nah, setelah kita memahami fungsi-fungsi visualnya, selanjutnya kita masuk ke 4 operasi dasar matematika diagram Venn, dimulai dari operasi gabungan. Gabungan.
Gabungan adalah himpunan yang berisi seluruh anggota dari dua himpunan. Mari kita perhatikan contoh pada slide. Kita memiliki himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu himpunan B dengan anggota 2, 5, dan 6, dan 7. Ketika kita mencari A gabungan B dengan disimbolkan huruf U besar sebagai simbol dari gabungan, kita tinggal menyatukan seluruh angka dari kedua kelompok tersebut. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Perlu diingat, angka yang sama seperti 2 dan 5 cukup kita tulis satu kali saja di dalam diagram. Seluruh area di dalam kedua lingkaran tersebut menjadi fokus operasinya. Lalu, operasi kedua. Operasi kedua adalah irisan. Berbeda dengan gabungan, irisan adalah himpunan yang berisi anggota yang terdapat pada kedua himpunan sekaligus, alias anggota yang kembar atau saling beririsan. Menggunakan contoh data yang sama, jika himpunan A dan B kita cari irisannya dengan simbol huruf N atau simbol gabungan yang terbalik, kita hanya mengambil angka yang ada di kelompok A sekaligus ada di kelompok B. Angka tersebut adalah 2 dan 5. Jika dilihat pada diagram Venn di slide, hasilnya ditunjukkan oleh area tengah yang saling memotong di antara kedua lingkaran. Selanjutnya, operasi ketiga adalah selisih yang disimbolkan dengan tanda minus. Definisi selisih adalah anggota yang terdapat pada himpunan A tetapi tidak terdapat pada himpunan B. Mari kita lihat lagi contohnya. Kita tahu kalau anggota A itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu B mengandung angka 2, 5, 6, dan 7. Untuk mencari A selisih B, kita ambil semua anggota A, lalu kita kurangi atau coret angka yang juga dimiliki oleh B, yaitu 2 dan 5. Sehingga anggota kelompok A yang tersisa murni hanyalah 1, 3, dan 4. Di dalam diagram Venn, ini digambarkan oleh area lingkaran A sebelah kiri yang tidak terkena potongan lingkaran B. Selanjutnya, operasi dasar terakhir yang kita bahas adalah komplement, yang biasa disimbolkan dengan huruf C kecil di atas, seperti pangkat C. Komplement artinya adalah anggota himpunan semesta yang tidak berada dalam himpunan A. Mari kita perhatikan lagi diagram Venn secara keseluruhan. Di luar lingkaran A dan B terdapat angka 8 dan 9 yang termasuk ke dalam himpunan semesta. Ketika kita mencari komplement dari A, kita harus menyebutkan semua angka dalam kotak semesta, kecuali angka-angka milik A. Karena yang kita cari adalah komplement dari A. Berarti kelompok A berisi 1 sampai 5. Maka yang tidak termasuk A adalah angka 6, 7, 8, dan 9. Anggota B dan anggota himpunan semesta. Maka jadi nilai dari komplement A adalah 6, 7, 8, dan 9. Nah, setelah kita memahami keempat operasi dasar ini, materi selanjutnya mengenai studi kasus nyata yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arif Andika Junmorgana Putra. Saya berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan nomor induk mahasiswa 152503334. Karena sebelumnya
teman saya sudah menjelaskan mengenai materi himpunan, maka kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus atau penerapan operasi himpunan pada data status lulusan SMK ataupun SMA. Pada studi kasus pertama ini, data diperoleh dari hasil survei terhadap siswa SMA. Dari survei tersebut, diketahui bahwa terdapat 10 orang yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau berstatus kuliah, kemudian terdapat 6 orang yang memilih untuk bekerja, dan dari kelompok tersebut, terdapat 2 orang yang bekerja sambil tetap menjalani perkuliahan. Oke, pertanyaan, tentukan total gabungan siswa atau siswi yang memilih jalur kuliah maupun bekerja dan gambarkan diagram Venn-nya dari data tersebut. Nah, di sini kita ingin mengetahui berapa jumlah keseluruhan siswa yang memilih jalur kuliah maupun bekerja. Sebelum menghitung, kita harus memahami bahwa terdapat 2 orang yang berada pada kedua kelompok sekaligus. Jika kita langsung menjumlahkan 10 ditambah 6, maka hasilnya menjadi 16. Hasil tersebut tidak benar karena 2 orang yang tadi akan terhitung sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan konsep gabungan himpunan. Langkah pertama adalah mencari jumlah siswa yang hanya kuliah saja. Caranya adalah jumlah siswa kuliah dikurangi siswa yang kuliah sambil bekerja sehingga diperoleh 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Jadi total siswa yang hanya kuliah saja hanya 8 orang. Terus langkah keduanya adalah mencari siswa yang hanya bekerja saja. Dengan cara yang sama, kita kurangi jumlah pekerja dengan jumlah yang bekerja sambil kuliah. Jadi, 6 dikurangi 2 sama dengan 4 orang. Setelah kedua nilai tersebut diperoleh, kita dapat menghitung total gabungan. Hasilnya adalah 8 orang yang hanya kuliah, ditambah 4 orang yang hanya bekerja, dan 2 orang yang berada pada kedua kelompok sehingga totalnya menjadi 14 orang. Lalu jika kita melihat diagram Venn-nya, maka akan terlihat bahwa lingkaran yang di sebelah kiri menunjukkan siswa yang hanya bekerja, lingkaran di sebelah kanan menunjukkan hanya siswa yang kuliah, dan di bagian tengah atau yang saling bertumpang tindih itu menunjukkan siswa yang melakukan keduanya secara bersamaan. Melalui contoh sederhana ini, kita dapat melihat bahwa operasi gabungan sangat membantu untuk menghitung jumlah anggota tanpa terjadi perhitungan ganda. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus kedua. Pada studi kasus ini, data diperoleh dari survei terhadap 17 orang alumni SMK. Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa 9 orang bekerja, 6 orang kuliah, dan 3 orang menjalani kuliah sambil bekerja. Berbeda dengan kasus sebelumnya, karena kali ini yang ingin kita cari bukanlah jumlah gabungan, melainkan jumlah alumni yang tidak bekerja dan juga tidak kuliah. Untuk menyelesaikannya, kita tetap menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn. Langkah pertama adalah mencari jumlah alumni yang hanya kuliah. Karena terdapat 3 orang yang kuliah sambil bekerja, maka jumlah yang hanya kuliah adalah 6 dikurangi 3 sehingga diperoleh 3 orang. Jadi total yang hanya kuliah saja pada kasus ini adalah 3 orang. Kemudian langkah kedua adalah mencari jumlah yang hanya bekerja. Hasilnya adalah 9 dikurangi 3 sehingga diperoleh 6 orang. Jadi pada studi kasus ini yang hanya bekerja hanyalah 6 orang. Setelah itu, kita jumlahkan seluruh alumni yang berada di kedua himpunan. Terdiri dari 6 orang yang hanya bekerja, 3 orang yang hanya kuliah, dan 3 orang yang hanya bekerja sambil kuliah, totalnya menjadi 12 orang. Karena jumlah seluruh alumninya adalah 17 orang, maka alumni yang tidak termasuk dalam kedua kelompok tersebut dapat dicari dengan mengurangi total alumni dengan jumlah yang berada dalam himpunan. Jadi, 17 dikurangi 12 menghasilkan 5 orang. Artinya, terdapat 5 alumni yang tidak bekerja maupun tidak kuliah pada saat survei dilakukan. Jika kita perhatikan diagram Venn pada slide ini, angka 5 tersebut berada di luar lingkaran karena hal ini menunjukkan bahwa mereka bukan anggota himpunan yang bekerja maupun anggota himpunan yang kuliah. Contoh ini menunjukkan bahwa konsep himpunan tidak hanya digunakan untuk menghitung jumlah anggota suatu kelompok, tetapi juga dapat digunakan untuk mencari anggota yang berada di luar kelompok tertentu.
Setelah mempelajari seluruh materi ini, terdapat beberapa hal penting yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, himpunan merupakan konsep dasar matematika yang digunakan untuk mengelompokkan objek atau data berdasarkan kriteria tertentu. Dengan adanya himpunan, informasi yang banyak dapat disusun menjadi lebih teratur dan lebih mudah dipahami. Lalu yang kedua, kita telah mempelajari beberapa operasi dasar himpunan, yaitu gabungan, irisan, selisih, dan juga komplement. Operasi-operasi tersebut membantu kita melihat hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ketiga, diagram Venn menjadi alat bantu yang sangat berguna karena mampu menampilkan hubungan antar himpunan secara visual, sehingga proses analisis menjadi lebih mudah. Selain itu, melalui dua studi kasus yang telah dibahas, kita dapat melihat bahwa konsep himpunan memiliki penerapan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengelolaan data, survei, dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Dengan kata lain, himpunan bukan hanya sekedar materi matematika di dalam kelas, tetapi juga merupakan alat yang dapat membantu kita memahami dan menganalisis berbagai kondisi yang terjadi di sekitar kita. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pengenalan himpunan dan operasi dasar himpunan. Kami berharap materi yang disampaikan ini dapat membantu memahami konsep himpunan, jenis-jenis himpunan, operasi dasar himpunan, serta penerapannya dalam penyelesaian masalah sederhana. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan selama presentasi berlangsung. Apabila terdapat pertanyaan, masukan, maupun saran, kami dengan senang hati akan menerimanya sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran kami ke depannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.